ku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Belanja makeup di Lazada, kirimnya cepat dan gratis ongkir.
Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Let's do the one that keep the passion, respect, oh yeah. Let's do the one that can imagine, respect, oh yeah.
Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. نحلم إنه يكون العالم أحلى ونعيش بحب ونتجمع ونخلي صوتنا يملى هالدنيا حب ونتكاتف نرفع وتفرق ونتعاون نصنع ونحقق وما نستسلم نتحدى ونتجاوز كل شدة ونغني بمودة. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan
tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jurasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kami ingatkan kembali bahwasannya acara akan segera dimulai dan peserta mohon untuk memasuki ruang Zoom.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kegiatan webinar sore hari ini, peserta dimohon untuk peserta wajib hadir di Zoom 15 menit sebelum webinar dimulai. Kemudian peserta diwajibkan menyalakan kamera Zoom saat acara webinar berlangsung. Username peserta wajib menggunakan nama lengkap. Pada saat sesi materi dimulai, peserta diharapkan untuk menekan tombol mute mikrofon Zoom. Peserta diharapkan memakai pakaian yang sopan saat mengikuti webinar. Dan ketika sesi foto bersama, seluruh peserta wajib menyalakan kamera, menggunakan bahasa yang sopan dan formal ketika mengajukan pertanyaan. Selama kegiatan berlangsung, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera. Pada saat sesi sharing dan tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau menekan tombol raise hand dan menunggu persetujuan host. Dan peserta diwajibkan mengikuti acara webinar dari awal hingga akhir. Dan peserta mengisi daftar hadir melalui link yang di-share di kolom chat nanti yang akan dibagikan oleh panitia. Selamat sore kami ucapkan kepada Ibu Amherstia Pascarina, MSI Psikolog, selaku Kaprodi dari Fakultas Psikologi Untak Surabaya. Tak lupa kami ucapkan juga kepada narasumber yang luar biasa pada sore hari ini, Kak Umar M. Medcom CPSP, dan para peserta yang kami hormati. Hadirin, terima kasih telah hadir dalam acara webinar yang bertemakan Know Yourself and Go Beyond Your Passion. Sebelum acara kita mulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pramestia Anggraini selaku moderator yang akan memimpin jalannya kegiatan webinar sore hari ini. Baik, sebelumnya perkenankan saya untuk membacakan susunan acara webinar pada sore hari ini yang dimulai dengan sambutan dari Kaprodi dan Ketua Pelaksana acara webinar sore hari ini, yang dilanjut dengan sesi materi, dan dilanjut dengan sesi diskusi tanya jawab, dan penyerahan vektor, sertifikat, dan sesi foto bersama. Sebelum memulai kegiatan, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjut dengan himne Untak.
Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Amharstia Pascarina, MSI Psikolog, selaku Kaprodi Fakultas Psikologi Untak Surabaya. Waktu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Kak Umar yang sudah bersedia menjadi narasumber di acaranya adik-adik ini. Ini sebenarnya luaran dari mata kuliah psikologi motivasi ya, betul ya? Ya, betul Ibu. Ya, semoga acara ini, terima kasih pada Bu Aulia dan teman-teman yang memprogram mata kuliah psikologi motivasi ini sudah menginspirasi dengan cara mengadakan webinar dan memilih narasumber yang tepat, yaitu Kak Umar. Semoga di acara webinar ini Kak Umar bisa menginspirasi teman-teman supaya teman-teman bisa lebih bersemangat lagi untuk mencapai apa yang diinginkan, menggapai cita-citanya,
Dan semoga teman-teman bisa banyak berdiskusi juga dengan Kak Umar, bagaimana untuk bisa memahami dirinya dan mencapai apa yang menjadi tujuan ke depannya. Semoga lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Kak Umar, panitia, dan Bu Aulia. Semoga lancar sampai di akhir. Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk sharing dengan Kak Umar terutama. Terima kasih, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak juga Ibu Rina untuk waktu dan kesempatannya. Selanjutnya, tak lupa mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana webinar sore hari ini yang sangat luar biasa juga, Saudara Anggoro Adi Rohansyah. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana kita diberi kesehatan pada sore hari ini bisa hadir dalam acara webinar motivasi. Yang pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bu Amer Setia Pascarina, MSI Psikolog, selaku Kaprodi Psikologi. Yang kedua, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ibu Sayyidah Aulia Ul-Haq, MPSI, selaku dosen pengampuh mata kuliah motivasi. Yang ketiga, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Kak Umar, M.Medcom, CPSP, selaku pemateri pada sore hari ini. Yang terakhir, saya ingin ucapkan terima kasih kepada peserta webinar motivasi yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di webinar pada sore hari ini, yang bertemakan Know Yourself and Go Beyond Your Passion. Yang ingin saya sampaikan adalah, menurut Maslow, motivasi adalah tenaga pendorong dari dalam yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Di sini saya ingin memberikan satu quotes dari B.F. Skinner, yaitu kegagalan tidak selalu merupakan kesalahan, tetapi kesalahan sebenarnya adalah berhenti untuk mencoba. Sekian sambutan dari saya Anggoro Adi Rohansyah selaku Ketua Pelaksana, meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam berucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, setelah ini kita akan memasuki sesi materi. Tapi sebelum itu, kita akan bermain games dulu nih, biar nggak pada tegang nih ya di sore-sore hari ini, yang ngantuk-ngantuk ini. Gamesnya nih gampang banget nih. Mungkin bisa tolong di-share screen. Jadi, games kali ini itu kita akan main tebak gambar nih, guys. Nah, aturannya adalah, caranya adalah, pertama peserta harus menjawab gambar yang akan panitia sajikan melalui screen yang terlihat ya. Untuk saat ini, apakah screen sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Sudah, Kak. Selanjutnya, peserta dapat menjawab dan mengaktifkan tombol raise hand atau menulis jawaban di kolom chat ya. Kemudian moderator dapat menunjuk atau membacakan jawaban dari para peserta. Bisa dipahami atau ada pertanyaan mengenai gamenya? Paham semua nih kayaknya ya. Ini, sekarang saya mau minta tolong pada peserta untuk mengaktifkan kameranya agar saya juga bisa melihat nih wajah-wajah yang cantik-cantik, ganteng-ganteng dari para peserta nih ya. Dikasih waktu untuk menjawab berapa detik nih? Kita kasih waktu menjawabnya kurang lebih 5 detik ya. Karena ini tuh gamesnya gampang banget. Pasti kalian juga udah sering nemuin gitu ya di acara-acara yang pernah kalian ikutin gitu. Gimana? Apa kalian udah siap semuanya? Oke, kalau gitu kita mulai simulasi gamesnya dulu nih ya. Oke, next. Nah, hewan apa ini?
Kalian bisa tebak nggak nih hewan apa ya ini kira-kira? Yang tahu bisa langsung raise hand atau kolom chat ya. Bekicot, oke. Wah, lucu sekali ya. Kucing. Oh my God, lucu sekali. Gorila. Oh, ada yang jawab gorila nih. Bisa raise hand juga ini ya. Monyet, cicak. Interaktif sekali nih jawabannya. Apa itu ulo gondrong? Udah nih ya, kita langsung kasih jawabannya nih biar gak pada penasaran. Jawabannya adalah gorila. Wah, ya. Wah, ada yang jawab bener nih. Siapa nih? Muhammad Bayi. Wah, kita next lagi ya gamesnya. Nih next. Nah, kalau ini kira-kira hewan apa ya nih? Bisa raise hand dan bisa langsung tulis di kolom chat ya. Kaki 3. Wah, rusa. Ya. Kutu air. Kelinci. Oke. Bervarian hewan nih ya ada di sini. Kuda Nil. Langsung aja nih, biar nggak pada penasaran, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah ayam. Wah, yang jawab T-Rex kayaknya kejauhan ya. Ayo nih, next. Seru nggak nih gamesnya? Nah, kalau ini kira-kira hewan apa ya? Kita jadi belajar hewan juga ya. Wah, seru nggak sih? Buaya, serigala, ikan cupang. Oke. Kucing, kadal. Wah, bervarian nih. Kita langsung aja ya lihat jawabannya adalah kuda. Wah, semut. Oke. Kita lanjut aja ya game selanjutnya. Nah, hewan apa ini? Kira-kira ada yang tahu nggak nih hewan apa? Lele. Ya. Duyung. Oke, kita langsung aja lihat jawabannya biar nggak pada kepo nih. Untasaurus. Oh, buaya jawabannya ya. Oke. Next. Wah, kalau ini apa ya? Apa dugong? Kuda lumping. Oh my God. Ular. Oke. Kita langsung aja ya lihat jawabannya. Oh, ada yang jawab kodok Afrika. Wah. Oh, tadi jawabannya adalah jerapah ya. Next nih. Apa? Hewan apa ya ini? Bebek. Oh. Apa tuh peliharaannya Cak Tombro? Oke. Next ada yang jawab keong racun. Oke. Kita tampung semua jawabannya ya. Kucing racun, oke. Ya udah deh, biar nggak pada tebak-tebak lagi, kita kasih jawabannya ya. Kucing. Oke. Jawaban kalian tuh sangat menggemaskan ya. Lucu.
Oke, gimana nih? Gamesnya seru nggak nih? Udah pada cair belum nih? Seru Kak, Seru. banget Kak. Gitu Kak. Seru-seru. Seru. Oke nih, kalau udah pada kesenangan main gamesnya, sekarang kita langsung masuk ke sesi materi ya. Sebelum masuk ke sesi materi, saya akan memperkenalkan nih sedikit mengenai Kak Umar. Oke, sudah hadir bersama kita Kak Umar, M.Medcom CPSP, Public Speaking jadi salah satu kelebihan Kak Umar. Terbukti memiliki gelar non-akademik Certified Public Speaking Profesional dan telah mengisi lebih dari 30 webinar pada 2021. Selain bekerja sebagai staf humas dan protokoler Unpad Surabaya, Kak Umar ikut berbagai organisasi seperti Mata Garuda Pusat dan menjabat Ketua Departemen Pendidikan Rumah Disabilitas Pusat. Kak Umar juga meraih beragam prestasi yang baru menjadi Certified Sustainability Leader dan United People Global. Kak Umar meraih beasiswa LPDP dan lulus dari Magister Media dan Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya pada Juni 2022. Kabar baiknya nih, Kak Umar kembali dinyatakan lolos seleksi beasiswa LPDP untuk studi doktoral di luar negeri. Wah, luar biasa nih ya Kak Umar, kalau CV-nya dibacakan lebih lanjut nih, sepertinya waktu webinar sore hari ini tidak akan cukup nih. Tanpa berlama-lama lagi, waktu kami persilakan untuk Kak Umar. Oke, halo selamat sore semuanya. Apa suaraku terdengar? Dengar, Terdengar, Kak. Kak. Dengar Kak. Oke, ya terima kasih Mbak Moderator atas perkenalannya dan juga terima kasih teman-teman di Fakultas Psikologi ya, khususnya mata kuliah Psikologi Motivasi kelas A yang sudah berkenan mengundang Kak Umar hadir di sini. Terima kasih Bu Aulia ya yang menghubungi saya terlebih dahulu, juga teman-teman panitia ya. Dan terima kasih hari ini Kak Umar akan menyampaikan materi terkait dengan knowing yourself and go beyond your passion. Ini siapa yang rame? Boleh panitia bantu di mute ya? Oke, terima kasih. Oke. Jadi ini topik yang menarik banget ya teman-teman, karena di usia mahasiswa, bahkan di usia dewasa ya sebenarnya, kita tuh masih sering labil, terus kita masih bingung untuk menentukan arah kehidupan kita tuh mau kemana, kayak gitu. Bahkan teman-teman aku juga yang udah ada yang nikah, ada yang masih kayak aku, masih bujang ya, masih belum tahu, masih cari ayang ya bahasa anak-anak sekarang gitu. Jadi percaya aja bahwa setiap orang tuh punya jalan hidup yang berbeda. Nah, kita yang menentukan jalan hidup kita tuh mau kemana gitu. Nah, sebelum kita menentukan jalan hidup kita, ada sebuah kata bijak dari Plato bahwa kemenangan yang pertama dan utama adalah menemukan diri. Pertanyaannya, apakah teman-teman yang ada di ruangan ini sudah menemukan dirinya belum? Kira-kira teman-teman udah kenal belum? Aku ini siapa sih? Coba raise hand yang belum mengenal dirinya. Ada nggak kira-kira? Oke, karena udah lebih dari 5 detik, kayaknya semuanya udah mengenal dirinya ya. Oke, teman-teman, berbicara tentang bagaimana kita mengenal diri, ini berkaitan dengan kepercayaan diri ya. Nah, ini ada beberapa definisi dari kepercayaan diri, ada yang dari KBBI, ada dari Mandy Hale, dan Eleanor Roosevelt. Nah, kalau menurut Mandy Hale, bahwa untuk menjadi orang yang percaya diri, kita tuh nggak perlu loh sebenarnya validasi dari orang lain. Karena kepercayaan diri itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Dan kalau menurut Eleanor Roosevelt, bahwa ketika kita percaya diri, maka sebenarnya yang membuat kita nggak percaya diri, maksud saya, yang membuat kita Acara tahu pesimis, supaya tidak absen. yang membuat
Oke, yang membuat kita pesimis, yang membuat kita rendah diri itu adalah pikiran kita sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang kepercayaan diri, maka kita harus percaya pada diri kita sendiri. Nah, berikut adalah beberapa hal yang bisa meningkatkan kepercayaan diri versi Kak Umar ya. Yang pertama adalah afirmasi positif. Nah, ketika kita memiliki pikiran yang terus positif, maka apa yang akan kita dapatkan itu juga positif juga gitu. Ketika kita bilang kita mau ujian nih, kita afirmasi positif, aku pasti bisa nih gitu. Nah, pasti hasilnya juga akan baik gitu. Beda sama orang kalau misalnya, aduh aku dapat nilai bagus nggak ya? Aduh, kira-kira aku bisa nggak ya gitu. Maka hasilnya juga akan meragukan seperti itu gitu. Nah, kalau kita berbicara kepercayaan diri itu juga berkaitan dengan bagaimana kita menerima diri kan. Nah, self love, bagaimana kita menyayangi diri kita apa adanya, itu juga penting. Ada banyak orang yang mungkin cara menyayangi dirinya berbeda. Ada orang yang ketika dia merasa dia gendut, dia pendek, ya dia udah terima apa adanya gitu. Tapi ada orang lain yang olahraga, ada yang mungkin melakukan operasi plastik. Itu bisa jadi juga bentuk self love ya teman-teman. Kemudian juga bagaimana kita meningkatkan kepercayaan diri adalah ketika kita mengenali diri gitu. Nah, kalau di sini kan udah pada kenal ya sama dirinya sendiri, jadi harusnya udah punya kepercayaan diri yang tinggi gitu. Lalu juga berkaitan dengan penilaian diri ya. Kita tuh menilai diri kita nih seperti apa? Apakah orang yang ngeselin? Apakah orang yang pantas untuk disayang? Atau orang yang pantas untuk dihormati kayak gitu. Juga sebenarnya gaya hidup yang positif itu juga berpengaruh ya pada kepercayaan diri. Ada orang yang ketika dia ngerasa gendut ya maka dia akan olahraga supaya dia kelihatan badannya lebih bagus dan dia akan percaya diri. Dan yang terakhir adalah lingkungan yang positif. Ada kalanya kita nggak perlu loh dengerin kata-kata orang, ih kamu gendut banget, ih kamu kok tambah tembem ya, dan lain-lain. Yang itu sebenarnya menyakiti hati kita ya. Biasanya perempuan-perempuan di sini ya, yang suka insecure, aduh aku gendutan deh, kayak gitu. Terus teman-temannya yang toksik bilang, iya kamu jelek deh gendut sekarang, gitu. Jadi anggap aja setan gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita tadi udah bicara tentang 6 hal yang meningkatkan kepercayaan diri. Pertanyaannya, apa kelebihan dan kekurangan diri teman-teman? Apakah teman-teman sudah tahu atau belum? Nah, ayo yang ada yang belum tahu nggak nih kelebihan dan kekurangan dirinya? Boleh deh di raise hand. Oke, kayaknya ini udah pada tahu ya. Iya ya, anak psikologi harusnya udah tahu ya kelebihan dan kekurangan dirinya. Kalau Komar ngisi di prodi lain itu masih banyak tuh teman-teman yang mereka belum tahu kelebihan dan kekurangan dirinya gitu. Jadi itulah kenapa psikolog itu diperlukan, lulusan dari psikologi itu diperlukan ya untuk menjadi trainer, untuk menjadi konselor ya, untuk membantu para teman-teman yang mungkin membutuhkan konsultasi kayak gitu. Nah, ini ada beberapa jenis potensi diri ya teman-teman yang sebenarnya teman-teman udah tahu semua lah ya. Ada verbal linguistik, interpersonal, intrapersonal, dan lain-lain. Kalau Komar di sini mungkin masuknya di verbal linguistik ya, karena punya kemampuan berbicara, terus mungkin juga interpersonal, karena Komar suka bersosialisasi dan berinteraksi kayak gitu. Nah, lalu kan tadi ketika kita percaya diri, maka kita mengenali diri ya, mengenali potensi diri. Nah, bagaimana cara punya potensi diri yang baik itu adalah ketika kita bisa menerima diri kita. Nah, penerimaan diri itu adalah ketika kita bersyukur nih atas kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Jadi kita nggak perlu ya teman-teman fokus pada satu aspek aja. Kita jangan cuma fokus sama kekurangan kita. Kalau misal Kak Umar fokus sama kekurangan yang Kak Umar miliki, ya mungkin Kak Umar nggak akan ada di sini gitu. Kak Umar nggak akan bisa dapat beasiswa LPDP 2 kali gitu dengan pendanaan dari negara yang beratus juta rupiah bahkan miliaran kayak gitu. Jadi itulah kenapa penerimaan diri itu penting ya. Jadi bersyukur ya, kuncinya itu bersyukur, jangan insecure gitu. Nah, berbicara tentang passion ya sesuai dengan tema yang dibahas sama teman-teman. Passion kita apa gitu, itu yang harus kita ikutin. Mungkin kalau Kak Umar punya passion di bidang inklusi disabilitas, jadi Kak Umar menjalankan advokasi di bidang ini gitu, mulai dari ngisi seminar, kemudian juga ikutan kegiatan offline bersama penyandang disabilitas gitu. Nah, ketika kita tahu nih passion kita, maka ini akan menjadi
sebuah hal yang membawa kita pada arah yang positif gitu. Misalnya juga Komar akhirnya punya kesempatan untuk jadi pembicara pada beberapa webinar, termasuk melatih public speaking pada anak-anak disabilitas kayak gitu. Jadi inilah yang bisa dibilang passion yang dibayar gitu. Jadi teman-teman juga suka psikologi, kenapa gitu? Apa yang bisa teman-teman ambil dari psikologi ini gitu? Terus mungkin teman-teman kuliah psikologi tapi sukanya menjahit gitu. Kan nggak nyambung ya Kak, nggak apa-apa, nggak masalah. Namanya passion itu nggak harus sesuai jurusan. Apalagi kita sekarang kan merdeka belajar ya teman-teman. Jadi kita punya kebebasan untuk mempelajari hal apapun gitu. Nggak ada batasan kok di dunia ini gitu. Bahkan mungkin kalau aku lihat di psikologi itu banyak kan lulusannya yang jadi tentara TNI gitu kan, TNI AL, kakak tingkat kalian kayak gitu. Jadi itulah kenapa ya menguasai beberapa hal itu penting ya. Punya beberapa passion. Nah, kalau berbicara tentang passion, biasanya itu muncul dari organisasi ya, teman-teman. Nah, ini yang sebenarnya jadi kebimbangan ya, antara teman-teman waktu maba kemarin mungkin ya. Apakah aku harus ikut organisasi, atau jadi mahasiswa yang kuliah pulang. Nah, kalau aku secara pribadi, aku memaknai organisasi ini adalah sebagai wadah untuk meningkatkan potensi diri ya teman-teman, karena di organisasi ini menjadikan aku lebih aktif sehingga aku bisa melatih berbagai hal dalam diri aku, mulai dari time management, kemudian juga menambah relasi, melatih public speaking juga mau tidak mau kan, kemudian juga kepercayaan diri karena kita harus ketemu dengan orang banyak, kemudian attitude dan juga pengalaman yang pastinya. Nah, ketika kita masuk organisasi ya, kalau aku pribadi dulu ikutan 5 organisasi ya teman-teman. Emang gila, tapi itu adalah pengalaman yang menurut aku berharga karena aku bisa belajar bagaimana membagi waktu untuk kuliah, mengerjakan tugas, juga bagaimana untuk berorganisasi. Apalagi kemarin 2017 ya, aku itu jadi koreografernya UKM tari tradisional. Jadi membagi waktunya lumayan lumayan sulit waktu itu. Lalu juga dengan ikut organisasi pastinya kita punya relasi yang lebih luas ya teman-teman. Karena aku ikut ILCC kemarin diberikan kesempatan untuk kerja sama PBB. Jadi tahun 2016 untuk Surabaya ya tepatnya. Itu jadi tuan rumah di UN Habitat. Jadi itu diadakan oleh PBB. Kak Umar bersama teman-teman waktu itu jadi jadi panitianya ya gitu. Jadi waktu itu Kak Umar karena mahasiswa komunikasi maka ditempatkan di media training gitu. Jadi menarik banget ya teman-teman. Kalau nggak berorganisasi mungkin Kak Umar nggak akan dapat kesempatan ini. Juga attitude ya, attitude ini paling penting. Bagaimana ketika organisasi ini kita kan bertemu dengan orang-orang yang usianya berbeda gitu. Mungkin dengan sebaya kita bagaimana sih bertingkah lakunya gitu. Kemudian dengan dosen, dengan orang-orang yang lebih tua itu pasti ada perbedaan gitu. Misal kita bikin surat nih, kita kirim ke fakultas. Itu pasti ada ada attitude yang berbeda yang perlu kita terapkan. Beda dong kalau misalnya kita nganter surat ke fakultas sama ngasih absen ke temen itu beda gitu. Lalu juga passion ya, aku rasa passion aku dimulai dari organisasi gitu. Passion untuk berbicara, passion untuk tari tradisional ya, hal-hal yang berbau tradisional seperti yang ada di gambar ini itu Kak Umar yang pakein mereka, juga yang dandanin sampai wajah-wajahnya itu Kak Umar juga gitu. Terus juga passion untuk berinteraksi dengan orang itu aku rasa aku temukan di organisasi gitu. Kemudian juga kalau bahas tentang berbicara juga kan organisasi itu membuat kita tuh mau nggak mau berbicara ya dengan banyak orang. Nah hal ini yang Kak Umar rasa akhirnya melatih public speaking Kak Umar gitu. Jadi Kak Umar bersyukur baik S1 maupun S2 ketika wisuda tuh diberikan kesempatan untuk jadi perwakilan wisudawan gitu. Itu bekal luar biasa yang Kak Umar dapatkan dari organisasi. Lalu juga pengalaman ya, ini masih sama kayak yang tadi ya, pengalaman internasional. Jadi panitia bareng PBB waktu itu. Jadi ketemu banyak delegasi asing ya. Kalau di tahun ini mungkin mirip G20 ya, cuma kalau G20 kan cuma 20 negara ya. Kalau UN Habitat itu waktu itu 193 negara, teman-teman. Dan juga kalau berbicara organisasi juga membawa Kak Umar meraih berbagai prestasi ya. Salah satunya ini jadi prestasi terbaik untuk Surabaya sampai saat ini belum ada yang
masih rekor ya, belum ada yang mengalahkan ya di pemilihan mahasiswa berprestasi Jawa Timur ya. Kak Umar waktu itu juara 2 perwakilan Untak Surabaya. Oke, dan nggak hanya di kuliah, juga ternyata berorganisasi, kemudian menemukan passion diri, itu juga berguna sampai Kak Umar di dunia kerja ya teman-teman. Jadi 2020 kemarin Kak Umar jadi ikon PR Indonesia. Jadi PR itu adalah humas ya, public relations. Bahasa Inggrisnya public relations. Dan Kak Umar jadi salah satu pemenang di ikon PR di tingkat nasional waktu itu. Dan kemarin waktu upacara Hari Sumpah Pemuda, Komar juga dapat penghargaan sebagai pemuda inspirator Untak Surabaya seperti itu. Dan ini juga Komar dapatkan karena ya pengalaman berorganisasi, juga bagaimana menemukan passion gitu. Jadi kalau kita sudah punya passion, maka kita akan bekerja dengan bahagia, kita akan bekerja dengan baik gitu, sehingga ini yang menjadikan kita bisa berprestasi gitu. Nah, bagaimana untuk membangun mindset kita agar bisa menemukan passion, menemukan potensi diri adalah yang pertama itu adalah dari mindset-nya gitu. Nah, kalau kita sudah punya mindset yang aku harus begini, maka kita akan punya yang namanya tindakan gitu ya. Ketika kita melakukan hal secara berulang, maka itu akan menjadi potensi diri kita gitu. Nah, seperti Kak Umar mungkin public speaking ya. Ketika Kak Umar punya mindset, kayaknya aku pintar ngomong deh, maka Kak Umar ikutan lomba, ikutan organisasi yang bisa untuk public speaking. Nah, maka Kak Umar akan melakukan hal itu secara terus-menerus. Yang ini kemudian akan menjadi passion atau potensi diri Kak Umar di bidang public speaking. Dan ini juga mindset ini yang kemudian mendorong Kak Umar untuk bisa mempunyai capaian atau prestasi ya terkait dengan public speaking. Nah, sekarang kita berbicara tentang prestasi ya teman-teman. Aku yakin semua orang ya teman-teman juga punya definisi yang berbeda tentang prestasi. Ada yang dia prestasi kalau misalnya merasa dia berprestasi kalau dia bisa bangun subuh. Ada yang merasa berprestasi kalau dia dapat nilai 100. Ada juga yang dia ngerasa berprestasi kalau dia misalnya bisa nge-gym sekian jam. Jadi setiap orang itu beda-beda. Nah, kalau menurut KBBI ya panjang banget ya. Jadi kalau prestasi itu adalah hasil lah pastinya gitu. Nah, kalau menurut Walt Disney, ada yang pernah ke Disneyland? Aku belum pernah. Oke. Kalau menurut Walt Disney, prestasi itu adalah ketika kita bisa mencapai mimpi kita gitu. Dan kita juga punya courage, kita punya keberanian untuk mencapai mimpi itu gitu. Dan yang terakhir adalah menurut Sarah Rees Brannon bahwa diri kita itu adalah pencapaian terbesar dalam hidup gitu. Jadi kita yang sekarang itu adalah prestasi itu. Kita bisa bertahan sejauh ini di tengah mungkin kita insecure, kita punya masalah fisik, masalah mental itu. Itu adalah juga prestasi loh teman-teman gitu. Kita nggak bunuh diri itu prestasi. Itu teman-teman bisa kuliah sampai sekian semester itu juga prestasi. Nah, seperti yang aku bilang tadi bahwa setiap orang tuh punya beragam ya beragam perspektif tentang prestasi. Ada yang prestasi belajar, ada yang prestasi kerja gitu, ada prestasi seni gitu, ada prestasi olahraga dan lingkungan gitu ya. Jadi tiap orang beda-beda. Ini kita nggak usah bahas kayaknya. Bagaimana kita membangun sikap prestatif ya ketika kita sudah punya passion, sudah punya potensi diri yang baik gitu. Yang pertama adalah kita harus positive thinking. Karena aku yakin setiap pencapaian yang positif itu diawali dari hal yang positif juga. Komar mungkin nggak akan bisa dapat beasiswa LPDP ya. Kalau Komar nggak punya afirmasi positif bahwa Komar akan bisa lolos lagi gitu. Dan pastinya yang kedua adalah ketika kita bisa menerima resiko dan kritik gitu. Karena ada orang yang dia maunya main aman gitu, nggak mau keluar dari zona nyaman. Nah itu nggak boleh teman-teman. Dan juga namanya manusia, kita pasti melakukan kesalahan. Jangan sampai kita mau melakukan sesuatu tapi kita anti kritik, itu nggak boleh. Karena kalau kita berbicara potensi diri, maka kita juga harus menerima saran dan masukan dari orang lain. Nah, juga kita perlu untuk bertanggung jawab atas apapun yang kita ambil, apapun yang kita lakukan. Dan juga bertanggung jawab dengan resiko yang ada gitu.
Dan pastinya sekarang zaman sudah modern ya, sudah banyak sekali kemajuan teknologi yang membantu kita, maka kita harus menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif gitu. Misal teman-teman kalau bikin PPT kuliah jangan males lah ya. Sekarang udah ada Canva dan lain-lain yang itu sangat membantu teman-teman. Beda sama zaman Kak Omar dulu, Canva, Slides Go dan lain-lain itu nggak ada. Jadi Kak Omar kalau bikin PPT ya cari gambar di Google secara manual gitu. Kalau sekarang kan kalian gampang banget ya, ada resource-nya sangat banyak sekarang. Nah, kalau kita berbicara tentang percaya diri dan berprestasi, sebenarnya kepercayaan diri ini menuntut kita untuk memiliki prestasi juga loh teman-teman. Jadi mustahil dong orang yang misalnya dia bisa juara Miss Universe misalnya. Kalau dia itu nggak punya kepercayaan diri, otomatis kalau misal Miss Universe dia kan punya kepercayaan diri untuk berdiri di hadapan ratusan ribuan orang gitu. Dia melambaikan tangan gitu. Kalau dia nggak punya kepercayaan diri dia nggak akan bisa berdiri seperti itu gitu. Nah, kemudian ketika kita percaya diri, kita bisa punya prestasi, maka kita akan punya personal branding yang baik. Tanpa kita memperkenalkan diri, orang lain tuh akan tahu siapa kita gitu. Misal, siapa sih Prawesti Anggraini gitu? Orang-orang ya kalau misalnya dia nggak berprestasi, orang-orang nggak akan tahu. Kalau dia nggak percaya diri, orang-orang nggak akan tahu gitu. Nah, beda kan kalau misal kita lihat Najwa Shihab, siapa nih orang? Oh, Najwa Shihab. Orang-orang tanpa dia memperkenalkan diri, kita udah tahu gitu loh. Itu namanya personal branding. Jadi, seperti yang dikatakan sama founder dari Amazon ya, Jeff Bezos, bahwa personal branding itu adalah ketika orang-orang tuh tahu siapa kamu tanpa kamu memperkenalkan diri, bahkan ketika kita itu nggak ada di ruangan itu gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, dan ini adalah beberapa hal yang menentukan personal branding kita, bagaimana kita mengenali diri, kemudian bagaimana kita memperkenalkan diri ke orang lain ya. Jadi ada faktor internal dan eksternal. Kalau internal itu adalah dari dalam diri kita teman-teman, bagaimana kita punya konsep diri yang baik, kemudian punya self esteem yang baik juga. Dan seperti yang Kak Omar bilang tadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti butuh pendapat orang lain, entah dari orang tua, entah dari lingkungan sekitar, tetangga, keluarga, kemudian juga dari guru dan dosen. Kalau misalnya teman-teman masih bingung sama potensi dirinya, mungkin bisa ke psikolog atau konselor, atau juga bisa dari pacar, dari ayang gitu, atau bahkan bisa dari musuh gitu. Kamu jelek banget sih gambarnya. Oke, berarti bakat kita bukan gambar. Gak apa-apa. Gak selamanya kata-kata orang tuh benar dan gak selamanya mereka juga salah gitu. Kita harus udah dewasa, kita bisa menentukan lah mana yang bisa kita ambil, mana yang bisa kita buang gitu. Nah, ini adalah bagaimana kita personal branding ya. Simple banget ya. Artinya mengenali diri, kemudian juga menentukan target. Kalau misalnya kita mau jadi apa nih? Apakah kita mau jadi selebgram atau mau jadi motivator atau mau jadi apa gitu? Ini kalau dibutuhkan. Dan juga kalau misalnya kita mau jadi selebgram, ya kita perlu memperluas jaringan. Ini materinya sangat ilmu komunikasi ya, maaf teman-teman. Oke, dan aku karena barusan aku ngomong komunikasi, maka aku mau bahas sedikit tentang komunikasi ya. New media tepatnya, bahwa sekarang itu teman-teman hidup di dunia yang serba modern dan masyarakat juga mengalami pergeseran ya, dari yang dulu kita mungkin banyak nonton TV, nonton apa Space Tune, Global TV itu ya yang kartun-kartun SpongeBob. Sekarang kan udah ganti ya, udah nontonnya YouTube, Cocomelon, nonton Hey Tayu gitu kan. Terus juga kita sekarang main media sosial ya. Kalau dulu mungkin masih dengerin radio, baca koran. Sekarang kayaknya udah hampir nggak ada kan teman-teman. Sekarang udah ibu-ibu tuh liatnya Facebook ya kan. Terus Twitter, Instagram. Aku yakin di ruangan ini pasti banyak yang punya akun lebih dari satu. Aku yakin pasti banyak yang punya akun fake ya. Ada yang akun pribadi, akun buat drakor, akun buat hate speech, akun buat gosip, akun buat apa, itu pasti ada yang kayak gitu. Oke, teman-teman. Kalau kita berbicara tentang media sosial, perkembangan teknologi, maka kita tuh penting punya yang namanya self mastery. Kita harus bisa membatasi diri kita dan mengenal kebutuhan kita. Apakah media sosial ini sebagai hiburan kita
atau media sosial ini sebagai sarana bagi kita untuk bekerja. Misalnya kalau Kak Omar kan pakai media sosial karena Kak Omar adminnya IG Untak gitu. Jadi nggak mungkin dong Kak Omar nggak pegang Instagram, nggak pegang media sosial Twitter, Facebook, dan lain-lain gitu. Dan juga kalau misalnya hiburan, kita tentukan apakah kita butuh ini dalam waktu yang lama atau kita butuh dalam waktu yang sebentar gitu. Jangan sampai kita tuh istirahat malah bisa dibilang gini, malas berkedok healing. Kan banyak tuh yang kayak gitu ya sekarang. Sebenarnya males tapi malah bilangnya aduh aku kan butuh reward buat diri aku gitu. Itu jangan sampai teman-teman. Nah, ini adalah peranan kita ya. Kita punya dua peranan ya teman-teman dalam media sosial. Kita sebagai konsumen dan kita juga sebagai produsen. Jadi kita yang menerima dan kita juga yang mengeluarkan ya. Nah, sebagai konsumen ya teman-teman, ada 4 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah selektif. Kita harus tahu nih sumbernya dari mana. Kalau misalnya dari Lambe Turah itu biasanya akurat hasilnya. Tapi kita juga harus yang namanya multi source. Multi source itu adalah kita harus menemukan berbagai sumber. Apakah membandingkan masing-masing sumber mana nih yang benar kira-kira gitu. Jangan sampai kita percaya satu sumber tapi ternyata sumber-sumber yang lain itu malah menyatakan itu tuh hoax gitu. Juga positif gitu. Kalau sekarang mungkin kita punya kesempatan untuk memilih nih, misalnya selebgram yang positif gitu. Kalau aku pribadi mungkin aku suka Dwi Handa ya, karena dia punya parenting yang bagus, terus teman-temannya nggak toksik gitu. Beda sama Rachel Fenya yang sering banget dimusuhin, mungkin kayak gitu ya. Aku nggak tahu ya teman-teman ini selebgram panutannya siapa? Apakah Bunda Korla atau siapa? Aku kurang tahu ya. Mungkin karena kita beda usia ya teman-teman. Kalau tadi konsumen, sekarang kita sebagai produsen ya teman-teman. Ada pepatah yang mengatakan bahwa media sosial tuh ya punya gue, urusan gue, terserah gue. Betul, memang. Kita punya hak, punya kendali pada media sosial yang kita miliki. Tapi alangkah baiknya kita tuh punya batasan-batasan. Yang pertama itu adalah kita jangan sampai media sosial pribadi itu digunakan untuk hal-hal yang berbau sara, hal-hal yang berbau porno. Apalagi sekarang UU ITE itu serem loh teman-teman ya. Banyak sekali orang-orang yang dilaporkan karena dia hate speech, hate comment gitu. Yang padahal dia sebenarnya ya iseng-iseng aja gitu, tapi malah jadinya serius. Terus juga tadi ya, kita harus self mastery, kita harus menggunakan media sosial tuh secara seperlunya aja gitu. Jadi jangan sampai kita malah sampai nggak bisa tidur karena main IG, scroll Twitter, scroll TikTok kayak gitu. Terus juga jangan sampai plagiasi ya, karena banyak banget di zaman sekarang ini yang melakukan plagiasi terhadap karya orang lain. Juga tahu tujuan. Jadi kita pakai media sosial nih buat apa? Buat kerja, buat hiburan, atau buat apa gitu. Dan yang terakhir adalah batasi data pribadi. Karena banyak banget di antara kita tuh yang nggak sengaja malah foto KTP lah, foto rumah, alamat, dan lain-lain. Itu jangan sampai kejahatan tuh terjadi sama kita karena diri kita sendiri. Gitu teman-teman. Oke, dan ini mungkin ya kesimpulan yang bisa aku sampaikan. Masih ada beberapa slide ya sebenarnya, cuma ini adalah beberapa hal yang menurut aku penting banget buat di-highlight sama teman-teman ya. Kalau kita berbicara tentang kesuksesan ya, menurut Michelle Obama ya, teman-teman harusnya tahu ya, istri dari mantan presiden Amerika, bahwa sukses itu ditentukan sama diri kita gitu. Bagaimana kita percaya diri, bagaimana kita menerima diri kita gitu teman-teman. Terus juga menurut Helen menurut Helen Keller bahwa optimisme itu adalah sesuatu ya, adalah sebuah kepercayaan yang bisa membawa kita untuk bisa berprestasi. Jadi intinya gini, setiap orang punya definisi sukses, setiap orang punya definisi prestasi yang berbeda. Tapi jangan sampai kesuksesan itu malah nggak datang ke kita karena kita punya mindset yang buruk gitu ya teman-teman. Jadi kita harus punya kepercayaan diri, kita harus menerima diri bahwa kita akan menjadi seseorang yang berhasil di masa depan teman-teman. Dan aku percaya bahwa ketika kita mau berprestasi kita perlu konsisten gitu. Ketika kita konsisten maka ini yang akan membawa kita pada hal-hal yang baik gitu.
Misalnya Najwa Shihab, dia nggak akan bisa jadi presenter terkenal sampai sekarang kalau dia nggak konsisten dengan dunianya sebagai seorang presenter, seorang aktivis, dan juga seorang kritikus kayak gitu teman-teman. Begitu juga Kak Umar. Mungkin kalau Kak Umar nggak konsisten dalam menyebarkan semangat Indonesia inklusif, Kak Umar nggak akan diberikan kesempatan oleh LPDP. Jadi LPDP itu adalah lembaga pengelola dana pendidikan di bawahnya Kementerian Keuangan. Dia memberikan beasiswa pendidikan S2 dan S3 kepada putra-putri terbaik Indonesia gitu. Di S2 kemarin Kak Umar di Unair itu dana yang diberikan kurang lebih 400 juta. Kemudian untuk beasiswa yang S3, Kak Umar akan terbang ke Australia tahun depan, mohon doanya. Itu 2 miliar ya teman-teman. Jadi teman-teman, aku yakin teman-teman ini pasti bisa jadi orang-orang sukses di masa depan, dan itu yang menentukan adalah bagaimana teman-teman melihat diri teman-teman, bagaimana teman-teman mengenali dan menyelami diri teman-teman sendiri. Dan teman-teman, mungkin orang lain itu nggak akan suka sama kita, nggak semua orang tuh suka sama kita, dan mungkin banyak orang yang meremehkan kita, banyak orang yang melihat kita, iya apaan sih kamu jadi apa, kayak gitu, itu nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kita fokus sama diri kita biarin aja proses yang kita lakukan itu adalah rahasia kita gitu. Nggak semua orang mau tahu, nggak semua orang harus tahu gitu ya, tentang proses yang kita lalui. Biarin mereka tuh taunya kita bisa berprestasi, kita punya capaian yang positif. Itu yang harus dan mau mereka ketahui teman-teman. Jadi rasa sakit, insecure, mau bunuh diri, suicidal thought ya, pemikiran untuk bunuh diri dan lain-lain, itu adalah hal yang nggak perlu orang lain ketahui, itu adalah rahasia kita teman-teman. Dan teman-teman, seperti yang Kak Umar bilang tadi, bahwa kita itu harus mau yang namanya keluar dari zona nyaman. Mimpi itu nggak punya batasan, teman-teman. Kita boleh bermimpi tinggi langit, sebesar galaksi, sebesar jagat raya, itu nggak apa-apa. Karena semakin banyak kita bermimpi, maka akan semakin banyak hal yang kita lakukan, teman-teman. Kalau makin banyak yang kita lakukan, kita jadi orang yang aktif, maka kita juga akan bisa banyak berprestasi. Dan ketika kita keluar dari zona nyaman, juga akan banyak pencapaian yang kita dapatkan gitu ya teman-teman. Dan kalau kita nggak keluar dari zona nyaman, maka mustahil kita akan jadi orang yang berhasil gitu. Karena anak burung itu nggak akan bisa terbang teman-teman kalau dia nggak mau keluar dari sangkarnya. Oke, demikian materi yang bisa Komar sampaikan. Terima kasih. Aku kembalikan ke moderator. Tetap semangat semuanya. Wah, materi di sore hari ini sangat menarik sekali ya Kak Umar, sangat memotivasi juga nih buat kita untuk lebih menggali potensi diri kita sendiri nih. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab nih. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang materi yang telah disampaikan oleh Kak Umar. Sebelum itu, saya ingatkan untuk para peserta mungkin bisa on cam ya, agar kita juga bisa tahu dan melihat nih para peserta yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Oke, pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau bisa mengaktifkan tombol raise hand ya. Atau ada yang mau tanya secara langsung nih? Waduh. Permisi Kak, mau bertanya. Oke. Silakan. Izin bertanya Kak. Iya, dipersilakan Mas Syafrian ya tadi. Ya, Ya, silakan. sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Syafrian Hanif Sanuddin. Saya mau bertanya. Ini jika saya pribadi menghadapi sebuah kegagalan itu harus gimana? Terima kasih. Seperti itu. Ya. Ini langsung dijawab, apakah? Boleh untuk langsung dijawab, Kak.
Oke, terima kasih Mas Hanif, pertanyaan yang menarik ya gitu. Oke, kegagalan itu adalah hal yang biasa ya Mas sebenarnya gitu. Banyak orang yang ketika dia gagal dia akan ya udah biasa aja, tapi ada juga orang yang gagal maka dia akan terpuruk gitu. Nah, kalau menurut aku ketika kita mengalami kegagalan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menerima kenyataan. Kita menerima kenyataan bahwa kita tuh gagal gitu. Lalu setelah kita udah menerima kenyataan bahwa kita gagal, maka kita harus tentukan nih kita mau ngapain. Apakah kita mau menyerah? Apakah kita mau mencoba lagi? Atau kita punya rencana yang berbeda gitu Mas Hanif. Jadi kalau misalnya kita gagal ya kita jangan menyerah lah ya. Kita harus melangkah maju gitu. Kalau misal bicara tentang pekerjaan mungkin ya, kita gagal di rekrutmen A gitu. Nah, kita harus punya plan. Jadi itulah kenapa pentingnya perencanaan. Dan kalau kita berbicara tentang masa depan, kayaknya plannya itu jangan cuma satu aja ya, tapi punya beberapa planning. Sehingga ketika gagal di satu plan, maka kita bisa mencoba alternatif yang lain untuk dijalani kayak gitu. Dan kalau gagal sekali, 2 kali, 3 kali, itu adalah hal yang biasa. Karena itu adalah tentang waktu aja sih. Kalau mungkin kita gagal di sekarang, mungkin Tuhan tuh menyiapkan sesuatu yang lebih besar buat kita. Jadi jangan takut gagal, karena gagal itu adalah bagian dari proses. Dan hidup adalah proses, seperti itu. Terima kasih, Mas Hanif. Terima kasih Kak jawabannya. Sebelumnya mohon maaf nih Kak, ini di kolom chat banyak sekali nih yang bertanya. Ini saya bacakan dari Ariana Milanda. Kak Umar izin bertanya, bagaimana cara balas dendam terbaik akan perlakuan yang nggak mengenakan di hati, sementara diri ini selalu didahului rasa minder, takut, gagal, kecewa. Itu yang masih jadi PR nih bagi saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima Monggo kasih. dijawab. Iya, makasih Mbak. Mbak moderator, aku tuh bingung mau manggil nama Mbak apa ya? Nama singkatnya. Oh, nama singkatnya Westi. Gitu. Oke, Mbak Westi. Makasih Mbak Westi. Iya. Oke, Mbak Ariana Milanda ya, bukan Ariana Grande. Pertanyaannya menarik. Cara balas dendam yang terbaik itu gini. Kak Omar mungkin mau cerita ya. Kak Omar kan tangannya berbeda. Ketika Kak Omar lahir tuh banyak orang yang bilang ke orang tua Kak Omar, ih ngapain dibesarin, bunuh aja, tenggelamin aja, kayak gitu. Itu sulit itu. Kemudian ketika Kak Omar lulus SMA, banyak yang bilang gak usah kuliah lah, tangan kayak gitu mau jadi apa, mau kerja apa, kayak gitu. Nah, cara balas dendam terbaik adalah ya kita harus jangan ada rasa minder. Karena kalau kita minder artinya kita mendengarkan kata-kata mereka, kita membenarkan mereka. Maka yang harus kita lakukan ya kita merencanakan dengan baik dulu nih apa yang mau kita lakukan, kemudian kita buktikan bahwa kita bisa, Mbak Ariana gitu. Jadi jangan sampai sebenarnya musuh kita tuh bukan kata atau perlakuan yang tidak baik dari mereka, tapi musuh terbesar kita itu adalah diri kita. Bagaimana kita menaklukkan diri kita untuk tidak mendengarkan apa kata mereka dan membuktikan bahwa kita tuh lebih baik daripada yang mereka katakan. Kayak gitu Mbak Riana. Semangat ya, Besti. Aduh yuk, bangun, jangan insecure. Itu Mbak Besti. Semoga menjawab ya. Bagaimana nih Mbak Riana, apakah sudah terjawab nih? Apa ada tanggapan lagi nih dari Mbak Riana? Sudah tidak ada. Salam Besti. Oh, oke. Salam Besti. Ya. Oke, Besti. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih Kak dari Trianti Agustina. Izin bertanya Kak, bagaimana cara supaya kita yakin dengan kemampuan kita? Terima kasih. Ini nih, biasanya itu dari para mahasiswa nih Kak. Karena belum tahu nih kemampuannya itu gimana gitu. Oke. Kalau gini Mbak, kita kan bisa mendengarkan kata orang ya. Yang pertama dari diri ya. Kita coba kita lihat kita nih sukanya melakukan apa? Apakah suka gambar atau suka misal kalau di psikologi kan ada beberapa ya, ada psikologi industri organisasi, ada psikologi pendidikan, ada psikologi klinis gitu. Nah, kita dilihat nih, kita sukanya yang mana gitu. Nah, kalau misal kita nggak tahu nih sukanya yang mana, kita mungkin bisa lihat dari penilaian ya, dari penilaian sekolah mungkin. Kalau aku lihat, wah olahraga aku jelek nih, aku bagusnya di seni, aku bagusnya di sosial gitu, maka aku ambil jurusan ini misal. Nah, kalau Mbak udah mahasiswa,
mungkin kita bisa tanya ke temen, tanya ke dosen, atau kalau masih sekolah guru BK ya. Nah, kalau masih nggak ketemu juga ya maka perlu asesmen lah. Kita ke Pusat Layanan Psikologi Untak gitu. Kita bisa ya pusat PLP ya, Pusat Layanan Psikologi untuk ikut apa itu namanya Mbak? Konseling ya. Ikut konseling, enggak, ikut psikotes kayak gitu. Nanti kita kan bisa lihat, oh ternyata kita bakatnya di sini kayak gini gitu. Gitu sih Mbak. Jadi ya apa ya, diinternalisasikan di dirinya dan juga mendengarkan pendapat orang. Jadi bisa orang terdekat, bisa orang yang pakar juga boleh. Akan lebih baik sih kalau menurut aku kayak gitu. Apalagi kan mahasiswa psikologi ya gitu. Itu Mbak Baik, Westi. untuk Mbak Trianti, apakah ada tanggapan? Tidak ada, Mbak. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Trianti. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari, saya kurang tahu ini namanya, kepotong soalnya. Izin bertanya Kak, bagaimana kita bisa membedakan antara self-love dengan toxic body positivity? Wah, bagaimana itu? Berat ya. Berat. Iya. Jadi kalau self love itu kan kita menerima nih ya, menerima apa ya, menerima gini, gimana sih ngomongnya? Bentar ya, aku mikir dulu karena ini bahasanya agak susah Besti. Oke, jadi kalau toxic aja dulu ya. Kalau toxic body positivity itu adalah ketika kita udah tahu ada hal buruk di belakangnya, tapi kita tetap menerimanya sebagai hal positif. Ya misalnya obesitas. Ini kan self love gitu, padahal itu adalah toxic body positivity gitu. Jadi ada udah tahu obesitas itu adalah penyakit yang bisa membunuh kita dan lain-lain. Yang harusnya kita nggak apa ya, yang dari segi kesehatan itu nggak baik, maka kita harus hindari. Itu bukan self love namanya karena udah membahayakan diri gitu. Nah, sedangkan kan kalau self love itu ya pada tataran ya kita nggak apa-apa, kita sehat-sehat aja gitu. Kita nggak merasa ada masalah dengan diri kita gitu. Kayak cewek, gendutan ya, sebenarnya kan nggak ada masalah dengan kesehatannya gitu. Dia nggak akan apa-apa, naik 1 kilo tuh nggak masalah kok gitu. Jadi kalau menurut aku sih secara simpel ya, secara sederhananya, kalau misalnya itu nggak membahayakan diri kita sih. Siapa nih? Mbak Irvi Daniar. Itu ya Mbak. Simpelnya kayak gitu. Boleh tanya lagi nggak Kak? Boleh, silakan Besti. Oke, tadi kan penyampaian dari Kak Umar seperti itu ya. Terus kalau misalnya nih, saya mau saran ke temen, tapi gimana ya caranya biar nggak dikira body shaming gitu? Takutnya kan pasti ada yang ngomong, oh body shaming sih kamu, padahal kita niatnya tujuannya baik biar mau merubah dirinya dari apa ya, dari segi tubuh atau mungkin yang lainnya kayak gitu biar nggak menyinggung mereka gitu, gimana? Oke, makasih Mbak Irvi ya. Jadi sekarang di era modern sekarang ini kan kehidupan kita nih makin kompleks ya. Kita harus bisa membedakan mana bahasa ini yang bisa dijadikan saran, mana yang kritik, mana yang bully. 3 hal itu soalnya beda tipis. Ya ampun, kamu kelihatan tambah gendut ya. Atau mungkin, ih kamu gendutan ya. Beda lagi, gendut banget loh gitu. Itu kan sebenarnya intinya tuh sama ya. Kamu tambah gendut, intinya tuh sama. Cuma kan dengan pengemasan yang berbeda itu bisa jadi bisa jadi apa sih yang pertama tadi? Bisa jadi kritik, bisa jadi bully, bisa jadi pujian atau mungkin saran gitu. Jadi kalau menurut aku ditentukan dengan bahasanya aja kayak gitu. Jadi jangan sampai ketika kita mengatakan sesuatu sama orang malah orang itu nggak bisa menerima kita gitu. Jadi tentang bahasa aja sih Mbak Irvi gitu. Dan dilihat apakah itu tepat nggak sih untuk mengatakan hal itu ke orang itu gitu. Karena kan nggak semua orang merasa itu adalah hal yang baik gitu. Karena kan masuk ranah privasi juga gitu, ngomong misal kayak gendutan atau apa kayak gitu. Ih kamu tambah hitam ya gitu. Mungkin kita lihat situasi itu. Dia tambah hitam kenapa? Apakah dia habis liburan dari Bali atau dia karena tanning atau apa gitu. Jangan sampai ntar Mbak Irvi bilang, ya ampun kamu kok tambah hitam sih? Ya iyalah gue kan habis liburan dari Bali, hello gitu. Atau mungkin terus Mbak Irvi ini ya,
posisinya Mbak Irvi mau ngasih saran. Iya aku iteman, kamu kok iteman sih? Habis dari mana? Nah kalau dia jawab dari Bali ya Mbak bisa nih ngasih saran. Oh ini nih aku punya krim buat ngembaliin warna kulit biar merata kayak gitu. Tapi beda kalau misalnya dia emang melakukan itu sengaja, ya kita nggak punya kendali apa-apa. Kayak misalnya dia bulking, emang sengaja gendutan, ya kita nggak ada hak sih Mbak Irvi kayak gitu. Panjang ya Besti. Oke, siap. Terima kasih ya Kak penjelasannya. Wah, bahasannya di sore hari ini tuh sangat menarik sekali nih Kak ya. Banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang datang nih. Kayaknya kita lanjut pertanyaan lagi aja ya Kak ya, karena banyak juga nih yang tanya-tanya. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ilyasa. Izin bertanya Kak, seandainya kita gagal terhadap cita-cita kita, dan andaikan kita berhasil terhadap apa yang bukan kita cita-citakan, bagaimana ya? Terima kasih Kak. Kalau Anda Monggo seorang, dijawab. ya terima kasih. Kalau Anda seorang Muslim, maka lakukan sholat istikharah. Itu. Jadi berat kan? Iya, hidup tuh berat teman-teman gitu. Nggak selamanya tuh kita bisa menggunakan pendekatan akademis ilmiah gitu tuh nggak selamanya. Tapi ada kalanya kita juga perlu melibatkan Tuhan karena ini berkaitan dengan kehidupan gitu. Kadang ada juga pepatah yang mengatakan bahwa manusia boleh berencana tapi pada akhirnya Tuhan yang menentukan gitu. Nah kita lihat kalau misal ya cita-cita kita emang pada fase yang nggak bisa di apa ya, misal cita-cita kita gagal, kan gagal belum tentu gagal selamanya gitu kan. Misal kayak aduh aku gagal jadi PNS nih gitu, tapi aku keterima di BUMN. Itu kan apple to apple ya. Kita bisa milih salah satunya nggak masalah gitu loh. Gagal di PNS, lolosnya BUMN ya udah gitu. Kenapa? Nggak masalah kan gitu. Kalau menurut aku selama hal itu baik ya nggak masalah, tapi balik lagi coba sholat istikharah, apakah ini pilihan yang bisa kita ambil, apakah ini tepat gitu. Kalau misalnya nggak bisa ya nggak usah, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau menurut aku sih itu ya, dilihat apakah itu adalah apa ya, perbandingannya jomplang nggak gitu. Jadi jangan sampai malah kita nggak bahagia menjalaninya gitu. Toh kalau sesuai passion ya gimana gitu. Apalagi kalau misal bahas kerjaan ya teman-teman, sekarang cari kerjaan susah gitu. Jadi jangan selektif banget gitu. Itu sih Mas Ilyasa. Ini Mas kan ya? Iya, harusnya Mas. Bagaimana Kak? Apa ada tanggapan dari Kak Ilyasa? Sudah cukup Kak, cukup menjawab sekali. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali Kak Ilyasa. Kemudian nih Kak, ada pertanyaan lagi dari Kak Rina. Izin bertanya Kak, bagaimana cara kita supaya tidak insecure dari teman-teman yang toksik? Bagaimana nih Kak? Ya, makasih. Hei Mbak Rina, kan kamu udah tahu dia toksik. Kenapa kamu masih insecure sama dia? Udah, nggak usah temenan sama dia. Gitu. Jadi cara menghadapi orang yang toksik adalah cut off dia dari hidup kita. Kita tuh nggak butuh dia nggak ngasih makan, dia nggak ngasih apa ya, nggak ngasih uang, dia nggak bayarin kita SPP. Hello, kita nggak butuh sama dia ya. Gitu. Udah. Ya. Jadi fokus sama diri sendiri aja, nggak usah insecure, ngapain se-insecure gitu. Percaya deh. Misal orang-orang yang toksik itu punya apa ya, punya pencapaian lebih bagus dari kita. Percaya Mbak, hidup ini nggak selalu di atas, ada kalanya dia di bawah, ada kalanya Mbak yang di atas. Hidup itu proses. Dulu aku gitu, mama aku dulu insecure banget. Jadi gini, dulu kita waktu sekolah ya sering banget ikutan lomba, lomba kayak apa ya, ada lomba ngaji, lomba pidato, bla 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 gitu kan. Nah dia itu ayahnya emang ustadz gitu kan, terus dia sering menang. Nah waktu itu dia dapat 3 medali, 3 piala, aku nggak menang kan. Ya aku nangis dong, dimarahin mama aku insecure gitu. Tapi kan balik lagi hidup tuh nggak selalu di atas gitu. Jadi waktu SMA dia nggak menang apa-apa, terus aku menang sampai 5 lomba gitu. Jadi semuanya tuh tentang proses dan tentang waktu, nggak usah insecure. Buang aja orang-orang itu. Itu Mbak Rina. Kasih. Orang-orang toksik itu berarti harus di cut off gitu ya Kak? Yes. Dari hidup kita nih. Betul. Wah, bagaimana nih Kak Rina? Apa sudah siap meng-cut off teman-teman yang toksik? Kak Rina bukan Kak Prodi kan? Serem ya, Say?
Bukan. Bukan ya, ini tenang aja. Oke, baik Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Rina. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Deva. Izin bertanya Kak, untuk saya sendiri terkadang jika terpuruk dalam suatu keadaan, saya selalu berlarut-larut nih parahnya lagi, saya frustasi sampai saya menyakiti diri saya sendiri. Dan itu adalah kekurangan saya buat maju ke depan. Mohon izin buat solusinya bagaimana nih Kak? Oke, ini ya teman-teman, kita bisa lihat Mas Deva, seseorang yang kelihatan laki ya, kelihatan kelihatan gagah gitu ya. Ternyata dia punya apa ya, secara psikologis juga punya kendala gitu. Ya kalau aku sih mungkin aku nggak bisa saranin secara personal, mungkin kalau menurut aku Mas Deva butuh ke psikiater, butuh ke psikolog, itu adalah hal yang positif gitu. Karena menurut aku itu apa ya, karena aku juga mengalami hal itu di 2021, waktu itu kan kuliah S2 ya, lagi berat-beratnya gitu. Terus aku udah mikir apa aku nabrakin diri ke kereta ya gitu, apa aku minum ini gitu. Aku bahkan pernah juga minum sabun sabun cuci baju gitu kan. Deterjen, susah banget sih, deterjen gitu. Nah, yang aku lakukan ya aku ke psikiater karena aku merasa itu untuk diri kita gitu sih. Mas Deva, kan Mas Deva mahasiswa psikologi, harusnya Mas Deva tahu lah ke psikiater sih menurut aku gitu. Dan kalau misalnya kalau ke psikiater tuh adalah yang yang formalnya ya. Kalau yang personal menurut aku melakukan hal yang Mas Deva suka gitu, apa yang disukai. Tapi yang disukainya positif ya, bukan yang suka ngebokep, suka yang yang lain-lain yang gitu-gitu ya. Ya Mas Deva ya. Lakukan hal yang positif, apa nonton komedi biar hidupnya bahagia, ceria gitu. Gitu sih, atau cari pacar yang lucu nih. Mbak Westi nih kayaknya jomblo nih. Wah, nih Kak Umar buka kartu nih ya. Gak apa-apa, kita cari jodoh di sini Mbak. Ya, benefitnya salah satu dari webinar adalah cari relasi dan cari jodoh ya Kak. Ya. Semoga terjawab ya Mas Deva ya. Semangat ya Mas, hidup perjalanan masih panjang. Mas Deva harus sukses. Ya, sama-sama. Semangat Besti ya. Oh gitu. Oke. Perkenankan teman-teman saya untuk menyimpulkan materi pada sore hari ini. Tapi sebelum itu, apakah ada pertanyaan lagi nih buat Kak Umar sebelum saya simpulkan nih? Kayaknya udah cukup ya pertanyaannya. Oke, untuk sesi tanya jawabnya kami tutup ya. Dan sebelumnya terima kasih banyak nih buat Kak Umar yang udah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman yang mencari solusi sebenarnya ya. Dan langsung saja saya simpulkan materi pada sore hari ini, yaitu mengenali diri sendiri itu penting banget untuk meningkatkan potensi diri yang kita miliki, dan kita harus bisa mengenali diri sendiri, membangun mindset untuk pengembangan diri kita sendiri. Dengan membangun mindset bisa diaplikasikan dalam tindakan seperti organisasi, dan untuk organisasi sendiri memiliki banyak hal yang positif dalam hidup kita, salah satunya meningkatkan public speaking. Dari diri kita juga adalah pencapaian besar dalam hidup, seperti prestasi besar dan kecil itu bisa kita apresiasi. Setiap orang punya beragam perspektif dalam prestasi. Sikap yang positif diawali dengan hal yang positif, dan cara untuk kita mengawali hal yang positif itu adalah dengan berpositif thinking dan menerima resiko dan kritik, tanggung jawab dan kreatif dan inovatif. Kepercayaan diri sendiri itu juga baik, bisa memacu prestasi sehingga punya personal branding yang positif juga. Ketika orang untuk personal branding sendiri, ketika orang tahu siapa kamu meskipun kamu tidak ada di tempat itu. Kita juga nggak bisa hidup sendiri karena kita membutuhkan orang lain, karena kodrat kita adalah sebagai makhluk sosial. Konsistensi adalah kunci dari segalanya. Nah, seperti itu ya Kak Umar.
Ya, Mbak Resti. Sebelum kita akhir acara, perkenankan saya untuk membagikan sertifikat untuk Kak Umar, Emetkom, Mbak. Emetkom, CPSP. Mohon maaf, berikut ini adalah sebuah vektor untuk Kak Umar sebagai cenderamata untuk webinar sore hari ini. Kemudian kami juga akan menampilkan sebuah sertifikat juga yang akan kami berikan kepada Kak Umar. Sebelumnya kami berterima kasih banyak untuk Kak Umar yang telah meluangkan waktunya untuk acara webinar sore hari ini. Sebelum kami tutup juga, kami mohon untuk para peserta untuk mengaktifkan kamera agar kita dapat foto bersama. Mungkin panitia bisa bantu untuk kita berfoto bersama. Yuk teman-teman, kita tunggu untuk on cam nih. Baik, langsung saja kita foto bersama. 1, 2, 3. Naik slide selanjutnya ya, di screen selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, slide ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini slide terakhir nih ya. Waduh. Oke. 1, 2, 3. Oke. Diingatkan teman-teman jangan keluar ruang Zoom dulu karena akan dikirim link presensinya ya. Oke. Link presensi sudah kami kirimkan, bisa diisi juga. Dan terima kasih banyak untuk kehadiran dan partisipasinya teman-teman. Kami selaku panitia mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata pada webinar sore hari ini.
Sekian acara webinar sore hari ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Umar. Terima kasih semuanya. Ya, saya instalasi